Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mewawancarain di lingkungan sekolah tentang perilaku menyimpang. Saya bertanya nih, ini yang pertama, apa saja contoh perilaku menyimpang yang sering terjadi di sekolah? Perilaku menyimpang yang sering terjadi di sekolah itu contohnya adalah melanggar peraturan sekolah. Contohnya seperti merokok, datang terlambat, mencontek, terus tidak memakai sepatu sesuai aturan. Nah, itu contoh-contoh perilaku menyimpang yang ada di sekolah. Yang kedua, apa saja penyebab perilaku menyimpang? Penyebab perilaku menyimpang itu biasanya satu, kurangnya kesadaran diri dari siswa. Terus pergaulan, terpengaruh oleh teman yang lain bisa juga. Itu contoh-contoh penyebabnya dari perilaku menyimpang. Yang ketiga, apa saja dampak perilaku menyimpang di dalam sekolah? Dampak perilaku menyimpang di sekolah yang pasti adalah dihukum, dan lebih parahnya adalah dikeluarkan dari sekolah. Yang keempat, bagaimana upaya pencegahan dalam perilaku menyimpang? Upaya untuk mencegah perilaku menyimpang itu yang pertama itu tegas. Jadi sekolah harus tegas memberi hukuman agar tidak lagi terjadi perilaku menyimpang, dan disiplin dari siswa itu sendiri. Yang kelima, apa solusi terbaik untuk mengubah perilaku menyimpang menjadi perilaku positif? Solusi terbaik itu yaitu saya sebagai tenaga pendidik atau guru adalah melakukan pendekatan kepada siswa yang melakukan perilaku menyimpang, dan juga memberikan bimbingan konseling supaya bisa mengubah perilaku tersebut menjadi perilaku positif, dan juga memberikan sanksi yang tegas agar tidak lagi terjadi perilaku menyimpang. Sekian, terima kasih Miss atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin mewawancarai salah satu masyarakat sekitar dengan tema perilaku menyimpang. Di sini saya dengan Astrid Zahra Tuniza sebagai masyarakat sekitar. ini Kak, saya ingin bertanya, apa saja contoh perilaku menyimpang yang sering terjadi di lingkungan masyarakat sekitar? Perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat biasanya ada pencurian, tawuran, penyalahgunaan obat-obatan, melanggar lalu lintas, dan bergosip. Kedua nih Kak, apa faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku menyimpang di masyarakat sekitar? Faktor utamanya biasanya terjadi karena masalah yang belum terpecahkan di dalam dirinya. Yang kedua biasanya terjadi dalam keluarga mereka, dan suasana rumah yang tidak harmonis. Pertanyaan yang ketiga, apa saja dampak perilaku menyimpang di dalam masyarakat sekitar? Dampak yang terjadi di lingkungan masyarakat biasanya dikucilkan dari masyarakat, merusak keseimbangan masyarakat, serta merusaknya hubungan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pertanyaan yang keempat, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah perilaku menyimpang? Pencegahannya dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti mengikuti Karang Taruna, PKK, gotong royong, dan rajin-rajin beribadah. Oke Kak, ini pertanyaan yang terakhir, apa solusi jangka panjang untuk mengurangi perilaku menyimpang dalam masyarakat? Solusinya yaitu dengan memberikan sanksi sosial kepada pelaku yang melakukan pelanggaran penyimpangan sosial. Baik Kak, terima kasih atas waktu dan jawaban yang diberikan. Saya Nadia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mewawancarai kakak saya tentang perilaku menyimpang pada keluarga. Baik, saya sekarang sudah bersama kakak saya. Langsung saja pada wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, apa saja contoh perilaku menyimpang yang sering terjadi di dalam keluarga? Biasanya yang sering terjadi itu menikahkan anak dengan anak yang lebih unggul kemampuannya daripada diri anak itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana pola asuh orang tua mempengaruhi perilaku menyimpang anak? Menurut saya, pola asuh orang tua yang terlalu mengekang anak
Baik, untuk pertanyaan ketiga, apa pengaruh perilaku menyimpang dalam keluarga terhadap perkembangan anak? Menurut saya, seperti yang saya bilang tadi, namun akibatnya sang anak mudah marah, memberontak, cenderung berbohong, dan tidak percaya diri. Baik, untuk pertanyaan keempat, apa peran komunikasi dalam mengatasi perilaku menyimpang dalam keluarga? Komunikasi yang efektif adalah fondasi penting dalam mengatasi perilaku menyimpang dalam keluarga. Dengan membuka dialog, mendengarkan dengan aktif, membangun empati, menetapkan batasan yang jelas, dan mencari solusi bersama, membangun kembali kepercayaan dan bergerak menuju perubahan yang positif. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara membangun kesadaran keluarga untuk mencegah perilaku menyimpang? Bisa dengan cara meluangkan waktu untuk kebersamaan keluarga, pendidikan dan pemahaman yang cukup, kenali lingkungan pergaulan anak, berikan dukungan dan menjadi support system sang anak. Dan itu saja untuk wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.